Meskipun PKS telah curi start meresmikan duet Anies dan Muhammad Sohibul Iman gitu. Nah, Hasbi Allah menghormati keputusan Partai Keadilan Sejahtera. Hanya saja ia akan mengusulkan figur lain untuk mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan di Pilgub 2024 tahun ini. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ Jakarta ini berpotensi berlangsung 3 poros koalisi jika merujuk pada dinamika yang terjadi belakangan ini, Sobat Sewot. Meski belum ada figur dan koalisi yang final, tetapi dinamika politik mulai mengerucut pada 3 poros koalisi. Namun Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, mari kita awali podcast hari ini dengan hati yang terbuka. Kita berpikir lebih jernih dengan akal sehat, dan semoga kalian semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, koalisi pertama ini kemungkinan besar adalah koalisi Indonesia Maju atau yang disingkat KIM ya. Dengan nama figur bakal cagup yang menguat mantan gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil. Dalam berbagai pernyataan, para ketum dan elit koalisi Indonesia Maju menyebutkan bahwa mereka berkesepakatan sementara mereka adalah mengusung Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta 2024 ini. Nah, hanya saja masih ada partai Golkar yang bimbang dengan posisi Ridwan Kamil. Apakah maju di pemilihan gubernur Jakarta atau mereka akan menarik Ridwan Kamil kembali maju di Pilkada Jawa Barat. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, jika akhirnya koalisi Indonesia Maju sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil, maka dia akan didukung oleh Gerindra dengan 14 kursi. Kemudian Partai Golkar dengan 10 kursi. Partai Amanat Nasional juga dengan 10 kursi. Kemudian ada Demokrat yang juga mengantongi 10 kursi. Dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan juga komposisi 10 kursi. 10 kursi ya. Artinya kekuatan koalisi Ridwan Kamil ini sebesar 54 kursi di DKI Jakarta. Nah, Sobat Sewot, ada koalisi kedua ya. Ini adalah antara PKS dan Partai Nasional Demokrat dengan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. PKS sendiri sudah resmi mendeklarasikan duet Sohibul Iman dengan Anies untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Nah, Presiden PKS Ahmad Syaihu mengklaim bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memberikan respon positif atas duet Anies Sohibul Iman atau yang hari ini sedang disingkat AMAN. Hanya saja Sobat Sewot, Nasdem belum memutuskan secara final akan mengusung Anies, termasuk duet Anies Sohibul Iman pada Pilgub Jakarta 2024. Koalisi PKS Nasdem juga sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan Cagup-Cawagup pada Pilgub Jakarta, yakni 29 kursi dengan perincian PKS 18 kursi, kemudian Nasdem 11 kursi. Jadi ada 29 kursi untuk Pilgub Jakarta. Nah, koalisi partai harus memiliki minimal 22 kursi baru bisa mengusung pasangan Cagup dan Cawagup DKJ Jakarta. Nah, jadi kalau antara PKS dengan Nasdem ini jadi berkoalisi, maka sudah memenuhi syarat minimal 22 kursi sebagai ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Khusus Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, koalisi ketiga adalah koalisi antara PDI Perjuangan dan PKB. Ya, PDI Perjuangan sudah memastikan akan mengusung kader sendiri pada Pilgub Jakarta 2024 ini.
Sejumlah nama pun muncul, seperti misalnya mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama, kemudian Menpan RB, Azwar Anas, kemudian ada juga mantan Panglima TNI ya, Purnawirawan Andika Perkasa, dan kemudian ada Jarod Syaiful Hidayat. Nah, PKB sendiri Sobat Sewot mengaku tertarik berkoalisi dengan PDI Perjuangan pasca PKS mengusung Anies Sohibul Iman. Partai Kebangkitan Bangsa juga mempunyai kader yang siap menjadi calon gubernur ataupun di posisi calon wakil gubernur, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Koalisi PDI dan PKB juga sudah memenuhi syarat mengusung pasangan cagup dan cawagup pada Pilkada Jakarta dengan total 25 kursi, 15 kursi PDIP dan 15 kursi PKB dan 10 kursi PDI Perjuangan. Kebalik ya. 15 kursi PDI Perjuangan dan 10 kursi PKB. Nah, kemudian merespon kemungkinan 3 poros koalisi pada Pilgub Jakarta ini Sobat Sewot, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ya, Bang Yandri Susanto, beliau mengatakan bahwa situasi pemilihan gubernur Jakarta masih sangat dinamis. Menurut beliau, semua peluang baik 2 poros atau 3 poros koalisi bisa saja terjadi. Bahkan kata beliau gitu kan, bisa terjadi kejutan-kejutan di luar poros dan tokoh yang beredar saat ini. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW. Namun sebelum saya lanjut terhadap dinamika politik di Pilkada di DKI Jakarta, saya ingin mengajak Sobat Sewot untuk melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, ada seorang netizen yang berpesan secara tegas kepada Presiden Jokowi soal yang hari ini sedang viral, bocor sebuah data Big Bang, Big Data di sebuah kementerian, dan juga ada lobang-lobang yang dia temukan gitu, sementara Jokowi belum merespon apapun, sementara pihak perbankan misalnya juga memberikan respon dari mereka gitu, dari pihak mereka. Setelah netizen atau warga Indonesia yang baik ini memberikan jalan, ruang kebaikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tetapi sekali lagi inilah perlu ini kita sampaikan juga karena ini berhubungan erat dengan hari ini yang sedang rame. Entah ini kebocoran data ini adalah untuk pengalihan isu yang kerugian negara ratusan triliun, atau barangkali ini memang benar-benar terjadi murni sehingga masyarakat harus tahu betul bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Nah, oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, mari kita simak ini sebuah penyampaian yang lugas, mudah dicerna, dan pesan ini sebenarnya disampaikan kepada Presiden Jokowi. Semoga Jokowi melihat video reaksi ini agar masyarakat juga nanti bisa mudah menilai, dan Jokowi juga bisa melakukan tindakan-tindakan preventif ataupun tindakan-tindakan yang gerak cepat ya kan, agar Indonesia ini selamat dari kebocoran data data perbankan maupun kebocoran dukcapil dan lain sebagainya. Nah, oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selamat menyaksikan ini dia video reaksi buat kalian terkait dengan bocor data yang hari ini sedang viral di Indonesia. Semoga kita baik-baik saja. Oke, ini dia. Video ini aku buat khusus kepada Pak Jokowi, karena aku mau curhat nih Pak. Pak, Bapak kan udah tahu kan kita baru aja kena serangan hacker dan diminta 131 miliar Pak. Di pusat data nasional kita. Pak, supaya Bapak tahu ya. Aku sudah tahu serangan ini akan terjadi sejak 19 Maret 2024. Ini dia buktinya, Pak. Ini ada laporan bahwa akan ada serangan besar-besaran, serangan cyber besar-besaran. Aku ada buat 2 video yang dimana katanya akan ada serangan di perbankan Indonesia dan data Indonesia. Dan kejadian kan, Pak. Terbukti kan, Pak. Dan supaya Bapak tahu, nggak ada yang peduli tentang kejadian yang sudah aku prediksi tersebut, Pak. Bapak ingat masih Bank Syariah India di Konoha sana yang kejebolan itu? Pasti akan terjadi lagi, Pak. Karena apa? Karena pemimpin yang Bapak pilih menghandle data Indonesia itu tidak kompeten. Mungkin nggak tahu apa-apa soal teknologi gitu loh, Pak. Maaf, aku harus ngomong keras nih, Pak.
Pilihlah anak-anak muda yang ngerti teknologi, jangan bapak-bapak yang udah tua, baby boomers, yang nggak tahu soal apa-apa dan bapak harus milih dia karena politik gitu loh, Pak. Aku udah kasih tahu tentang perbankan di Indonesia itu akan kejebolan. Dan benar terjadi. Dan mau berapa kali lagi kejebolan dan uang masyarakat itu hilang supaya Bapak mengerti. Dan supaya Bapak nangkap betapa bahayanya data ini jebol gitu loh, Pak. Ini aku kasih tahu ya, Pak ya. Aku ketemu lubang, tim kita dari satriacyber.com itu ketemu lubang di beberapa bank Indonesia. Dan ada beberapa bank swasta yang kita temukan. Begini loh, Pak ya. Dari bank swasta tersebut, aku pernah kasih tahu di Instagram ada ketemu lubangnya pada saat itu. Tahu nggak, Pak? Besoknya, bos besar dari bank itu menghubungi saya pribadi dan tim kita pribadi dan diundang dan kasih tahu, coba jelaskan di mana lubang tersebut dan kita jelaskan dan kita perbaiki sama-sama dan sampai saat ini hanya butuh waktu 7 harian masalah itu kita selesaikan dan bank tersebut nggak bisa dijebol lagi. Tapi bank yang plat merah ini, Pak, aku nggak berani kasih tahu karena kalau aku kasih tahu mungkin besok aku bisa jebol masuk penjara. Kita kasih tahu 4 kali kita datang ke sana, Pak. 4 kali kita datang ke sana. Ini loh, kita demo ke A, ke B, ke C, ini lubangnya. Dan tetap tidak dipedulikan. Tanda kutip, sampai sekarang lubang itu tidak diperbaiki juga. Kalau diperbaiki, pastinya sudah selesai hanya beberapa saat. Dari bulan Januari sampai sekarang, lubang tersebut masih ada. Kalau Bapak mau, kita dengan senang hati, tim kita akan senang hati demo kepada Bapak Jokowi. Ini bahayanya. Bapak tentukan sekali apakah saya hanya ngomong bacot atau benar lubang ini akan bisa dimanipulasi, Pak. Ada buktinya. Aku nggak berani ngomong sembarangan kalau nggak ada buktinya. Pak, kasihan itu masyarakat Indonesia yang tiap hari kejebolan datanya. Dan supaya Bapak tahu ya, baru-baru ini ada kejebolan data kita, fingerprint kita itu jebol, Pak, diperjualbelikan. Bayangkan, fingerprint kita aja jebol. Dari kejadian Bank BSI yang dulu, Bank Syariah India di Konoha sana, karena aku nggak berani nyebut nama banknya ya teman-teman, ya Pak Jokowi, itu akan kejadian lagi, pasti akan kejadian lagi, kena ransomware lagi di mana-mana. Pasti, dan gua jamin kedepannya pasti kena lagi. Kenapa? Karena gua udah prediksi tanggal 19 Maret itu pun nggak ada yang pedulikan gitu. Itu cukup viral itu, 6-7 juta, 7 juta itu videonya itu dilihat, itu pun tidak dipedulikan. Aku kasih tahu ya, Pak ya. Aku itu dikasih tahu sama orang-orang barat, lu itu Cina, jangan ngomong terlalu tajam dan lancang. Orang barat, lu itu Cina, jangan ngomong terlalu tajam dan lancang. Kau tahu itu ada salah satu orang yang cukup lancang ngomong, akibatnya dia jebol masuk penjara. Pak, makanya gue belakangan ini aku udah turun. Mental gue sempat down gitu loh. Kasih tahu atau tidak ya. Gitu loh. Dan dikasih tahu, gue itu diserang oleh orang-orang yang merasa tersinggung tersebut. Dia nyerang dengan ribuan buzzer yang setiap saat nyerang Instagram gue. Dan gue itu katanya mau dibunuh lah, inilah itu. Gue kasih tahu sama kalian masyarakat Indonesia dan Pak Jokowi. Pak, tiap hari aku dapat email orang yang kehilangan uang, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, bahkan ada yang orang muda. Yang gue sedih itu adalah oma-oma, bapak-bapak tersebut kehilangan uang dan mereka itu nggak tahu mau ngapain gitu loh. Dan dia minta, Pak Bet, nah kembalikan uang bapak. Gue bisa apa, Pak? Gitu loh. Dan apakah negara lain itu ada kejebolan data? Semua negara pernah kejebolan data. Tetapi Indonesia dari kejebolan data, 80% kejebolan data di dunia itu milik Indonesia, Pak. Dan percaya aja, 2 tahun, 3 tahun ke depannya, maka seluruh rakyat Indonesia itu jadi target penipuan terbesar di dunia. Pegang ucapan gua. Pak Jokowi,
Udah bisa itu pemimpin yang tidak kompeten, yang nggak tahu dia buat apa-apa itu di pemerintahan itu, diganti aja sama yang lebih muda. Tidak mengurangi rasa hormat gua kepada mereka ya Pak ya. Mungkin mereka cocok di bidang yang lain. Yang handle data di Indonesia itu kasih aja sama orang-orang muda yang tahu teknologi gitu loh. Jangan Bapak karena politik harus memilih mereka dan memberikan jabatan ke mereka padahal mereka tuh nggak tahu mereka tuh ngerjain apa gitu loh Pak. Kasihan itu orang tua yang sering sekali kehilangan uang karena banyak sekali oknum di masyarakat itu yang mempermainkan data mereka, bahkan mengambil uang. Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhirnya Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan kebebasan kepada Mas Anies Rashid Baswedan dalam memutuskan keberlanjutan duet dengan Sohibul Iman. Hal tersebut terkait peluang Anies Baswedan mengajak calon wakilnya di luar Partai Keadilan Sejahtera. Di Hotel Syahid, Jakarta, Ahmad Syaihu mengatakan, semua diserahkan kepada Pak Anies. Tentu mudah-mudahan Anies Baswedan juga sangat paham dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dan insya Allah kita husnudon, Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera. PKS juga menyerahkan ke Anies, Sobat Sewot ya, dalam membentuk koalisi. PKS menyadari tidak bisa seorang diri dalam mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Syaihu juga menegaskan bahwa pihaknya akan berikhtiar mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu koalisi di Jakarta akan bisa berlayar dengan baik dan benar. Nah, Syaihu selaku Presiden PKS juga mengaku telah berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan terkait pengusungan dirinya bersama Sohibul Iman. Walaupun komunikasi secara langsung empat mata belum dilakukan. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Partai Keadilan Sejahtera sengaja usung Anies Sohibul Iman untuk mengunci PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Itulah kata beberapa pengamat politik ya. Nah, pengusungan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di pemilihan gubernur Pilgub Jakarta 2024 ini diduga sengaja dilakukan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera untuk mengunci sejumlah partai politik yang belum punya calon. Direktur Eksekutif Sentral Politika ya, Bang Subiran Paridamus mengamati bahwa keputusan PKS yang berubah hanya dalam satu hari, di mana sebelumnya ya memasang Anies sebagai bakal calon gubernur Jakarta dan Sohibul Iman sudah dideklarasikan di posisi wakil gitu kan. Nah, akhirnya berubah. Nah, ketika PKS mencaplok cagup dan cawagup lebih awal, maka secara tegas partai PKB misalnya menolak dan lain sebagainya, mengkomentari dan merespon dengan ya begitulah responnya. Nah, maka secara tegas PKS juga bisa dikatakan mengunci pilihan koalisi, sehingga partai lain yang hendak berkoalisi harus sepakat dengan pasangan Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Maka beberapa pengamat Sobat Sewot ya, pengamat politik memperkirakan bahwa manuver PKS memunculkan sosok Anies Sohibul Iman adalah untuk memaksa 3 parpol berseberangan dengan pemenang pemilihan Pilpres 2024 yang akan memerintah hingga 2029. Ya, yang punya potensi berkoalisi dengan PKS hanya PKB, Nasdem, dan PDIP. Ya, persoalannya ketiga partai ini juga punya bargaining politik tersendiri jika hendak berkoalisi, yaitu mengusung calonnya untuk menjadi calon wakil gubernur misalnya di posisi wakil ya, jadi posisi DKI 2. Nah, namun cara PKS yang mengunci nama pasangan bakal calon yang diusungnya secara psikologis politik menimbulkan efek kejut bagi 3 parpol yang belum berkoalisi secara resmi dan secara pasti dengan Partai Keadilan Sejahtera. Artinya partai yang lain tidak diberikan pilihan dan alternatif ya oleh partai PKS. Ini tentu bukan kalkulasi yang bagus ya, dan bisa saja PKS malah kehilangan teman-teman koalisi nantinya. Maka sudah sangat tepat kemudian Partai Keadilan Sejahtera memberikan ruang bebas kepada Mas Anies Rashid Baswedan, pertama untuk menentukan
berkoalisi dengan partai mana dan siapa ketua umumnya gitu kan. Kemudian memberikan kebebasan kepada Mas Anies Rashid Baswedan untuk memilih siapa yang akan mendampingi beliau di kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI Jakarta, Bang Hasbiallah gitu kan, menyatakan bahwa partainya tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta 2024-2029 gitu. Meskipun PKS telah curi start meresmikan duet Anies dan Muhammad Sohibul Iman gitu. Nah, Hasbiallah menghormati keputusan Partai Keadilan Sejahtera. Hanya saja ia akan mengusulkan figur lain untuk mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan di Pilgub 2024 tahun ini. Sebagai calon wakil gubernur diantaranya misalnya politikus PDI Perjuangan ada Prasetyo Edy Marsudi. Ketua umum PSI misalnya ada Kaisang Pangarep gitu kan. Itu kan bisa diusulkan juga oleh PKB gitu. Nah, dan kemudian siapa? Ada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang hari ini menjadi PJ ya. Barangkali itu cocok buat dampingi Mas Anies, tapi warga Jakarta sepertinya ogah ya. Ogah kayaknya. Nah, menurut beliau, partai politik atau parpol manapun boleh mendorong kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jakarta. Tetapi kata Hasbiallah gitu kan, dalam koalisi harus ada pembahasan untuk menentukan pendamping Anies. Apalagi kata dia gitu kan, PKS telah mengisi kursi ketua DPRD DKI Jakarta. Nah, atas dasar hal tersebut, Hasbiallah menilai bahwa figur pendamping Anies Baswedan bisa dipasangkan dengan yang lain, termasuk barangkali misalnya ada nama Prasetyo Edy. Seperti itu kata petinggi PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kendati demikian, Sobat Sewot, Hasbiallah menegaskan bahwa usulan figur Cagup-Cawagup belum final dan masih terus bisa berubah. Atas dasar itu juga beliau berharap bahwa komunikasi antara partai bisa terbangun lebih cepat agar posisi Cawagup bisa mengerucut entah kepada siapa, sosok yang mana, dan nama apakah familiar di ibu kota atau tidak sama sekali di Jakarta. Nah, sebelumnya misalnya Sobat Sewot, PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Nah, keputusan itu diumumkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Nah, Syaihu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah DPP PKS mempertimbangkan usulan DPW PKS Jakarta yang menginginkan Anies Sohibul maju di Pilkada Jakarta 2024. Syaihu berkata, DPP P3 PKS ya langsung membahas usulan tersebut dan menerima bahwa ini sudah pasangan cocok banget gitu antara Anies dan Sohibul Iman, sehingga terjadilah nama atau penamaan atau istilah aman, Jakarta aman. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita coba melihat cara hari ini Jakarta tuh kan yang punya hajat tuh warga ya. Warga Jakarta ingin menentukan pemimpinnya tuh siapa ya. Setelah ditawarkan di Sewot TV berupa misalnya Ridwan Kamil Kaisang, rupanya warga Jakarta tuh pada nggak mau ada Kaisang di Jakarta ya. Mereka sudah trauma dengan kemenangan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya Prabowo Subianto. Masyarakat Jakarta tidak memilih Gibran sebenarnya, lebih kepada mereka mencintai Prabowo Subianto ya sebagai sosok yang luar biasa misalnya. Tetapi sekali lagi bahwa permainan cawe-cawe presiden ini sangat berpengaruh terhadap komposisi Prabowo Gibran. Ada anak presiden di situ yang bisa dilihat oleh warga-warga yang selama ini mabok terhadap bantuan langsung tunai misalnya. Tetapi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi-lagi kita ingin benar-benar mengedepankan aspirasi dan keinginan masyarakat Jakarta agar mereka betul-betul ya siapa pemimpin yang diinginkan mereka itu menang di kontestasi pilkada atau pilgub Jakarta 2024 ini. Jangan kemudian ada kecurangan di antara kita gitu. Bansos silahkan kasih ke warga Jakarta. Warga Jakarta udah cerdas dalam memilih
ya, nggak bakalan terjebak ke dalam lubang 2 kali jumlahnya, ya, bahwa bahwa orang mukmin yang baik itu tidak terjebak atau tidak terperosok ke dalam jurang dengan jumlah 2 kali. Sekali aja cukup. Kemarin misalnya di Pilpres keprosok jurang, maka di Pilgub Jakarta 2024 ini insya Allah warga Jakarta yang udah pada cerdas, berpikir lebih jernih, lebih kepada bagaimana seluruh warga mendapatkan keadilan, porsi keadilan yang sama, ya, hukum tidak tajam ke bawah doang, tetapi ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri, ke depan, ke belakang juga. Hukum tidak memilih siapa Anda, tetapi hukum adalah hukum yang berkeadilan untuk seluruh warga Jakarta. Sobat Syawal yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, semoga semuanya warga Jakarta diberikan keamanan, rasa aman, diberikan rasa kesehatan dan sebagainya. Kalian berkah, ya, rezekinya diluaskan, apapun lah, pokoknya Jakarta ini harus menjadi kembali menjadi epicentrum, ya, menjadi epicentrum dan menjadi percontohan dari seluruh wilayah dan daerah di Indonesia. Salam perubahan, salam akal sehat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.